Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Dendam Tumbal Pemuja Iblis. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila ya teman-teman, yang kali ini memasuki part yang kedua. Jadi untuk kalian yang belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Alia telah menyelesaikan jadwal UASnya yang pertama, yaitu matematika. Ia bergegas mencari Azhar, menelusuri setiap ruangan, dan ia menemukan Azhar yang sedang berbincang dengan Pak Anton yang tidak lain adalah satpam yang memiliki aura abu-abu. Namun saat ingin mendekat, sebuah arah menghalangi jalan lajunya Alia, seperti ingin menantang Alia. Ya, dia adalah roh yang marah pada saat Alia menggagalkan rencananya dalam menghasut Dani dulu. "Minggir setan," ujar Alia. Roh tersebut menampakkan wujud aslinya pada Alia. Semua giginya runcing dan tajam. Mata kanannya timbul keluar sedangkan yang satunya lagi bolong. Dengan daging badan yang telah membusuk dan mengelupas, roh tersebut berteriak mengeluarkan auman iblisnya. "Dasar setan, saranku cuma satu. Cobalah sekali-sekali kenalan sama yang namanya mandi. Bau dipelihara," ketus Alia dan tidak peduli dengan tanggapan roh yang sedang marah tersebut. Alia kemudian melewatinya dan menahan sedikit rasa mual saat melihat wujud asli roh tersebut. Ia hanya bisa memandang Azhar yang sedang bercakap dengan Pak Anton di kejauhan 10 meter. Azhar menyadari hadirnya sosok Alia dan sudah pasti Azhar bisa membaca pikiran Alia. "Baiklah Pak, semoga uang ini bisa membantu kekurangan Bapak. Kalau begitu saya pamit dulu," ujar Azhar sopan. "Udah lama di sini?" ujar Azhar pada Alia. "Enggak kok. Jadi gimana rencana awal kita?" "Rencana awalnya adalah ya kita harus bertanya banyak dengan polisi. Siapa tahu kita akan mendapatkan sesuatu informasi yang penting," ujar Azhar memberi usulan dan dianggukkan oleh Alia. Dari kejauhan Alia melihat roh Dini yang tersenyum ke arahnya dan Azhar. "Di mana rohnya?" tanya Azhar tiba-tiba. "Hah?" Sontak Alia terkejut. "Aku bisa baca pikiran kamu." Kalau kita bagi tugas gimana?" Boleh kalau gitu. Tugas aku apa dan tugas kamu apa? Biar aku yang menginterogasi polisi, kamu interogasi aja sama yang bersangkutan. Maksud kamu, Rodini gitu?" "Ya iyalah, gimana? Mau nggak?" "Iyain aja deh." "Ya udah oke kalau gitu. Kita akan mulai besok." Hari ketiga UAS. "Hai Alia." Suara lengkingan yang membuat kendang telinga Alia berdering. Walaupun itu tidak semua orang yang bisa mendengarnya. "Dasar setan kurang ajar. Ucap salam dulu dong," geram Alia. "Sekarang hanya ada kita berdua di sini," ujar Rodini itu. "Berdua? Kamu nggak lihat itu yang di jendela?" sanggah Alia sambil menatap sosok yang mencuntai di jendela. "Oh dia cantik," bisik Rodini pada Alia. Alia terbungkam dan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Oke Dini, dengerin aku baik-baik. Aku sudah frustasi dengan kamu yang selalu mengganggu kehidupan aku. Sekarang ada banyak hal yang ingin kutanyakan padamu," ujar Alia memberi jeda dan hanya didehemkan oleh roh Dini. "Kamu itu mau minta tolong sama aku kan? Kamu mau aku nyariin siapa pembunuh kamu kan?" "Pertanyaan aku, masa kamu nggak tahu siapa yang membunuh kamu sih?" lanjut Alia. "Alia,
aku tahu siapa yang bunuh aku. Tapi yang bunuh aku adalah pembunuh bayaran. Dan sekarang pembunuh bayaran itu juga sudah dibunuh sama yang bayarin dia. Jelas Rodi ini panjang lebar. Kamu tahu siapa dia? Namanya Tuan Oh. Tapi aku juga gak penting juga sama Tuan Oh lagi. Orang dia sewaktu jadi roh gentayangan udah aku musnahkan. Udah aku kirim duluan ke kerak neraka dia, ujar Rohdini sambil tertawa puas. Jadi sekarang aku ini harus apa? Apa aku harus bunuh dia yang membayar si pembunuh bayaran itu? Kalau urusan bunuh-membunuh, aku tidak mau, tegas Alea. Aku hanya ingin orang itu mengakui kesalahannya dan dihukum berdasarkan apa yang telah dia perbuat. Itu saja sudah cukup, jawab Rohdini dengan santainya. Sepulang sekolah, seusai UAS ketiga, Alia dan juga Azhar menyelidiki tempat di mana jasad Dini ditemukan. Tidak ada benda yang bisa diselidiki di sini. Gimana? Kamu udah ke kantor polisi belum? Ujar Alia sambil menopang dagunya. Udah, polisi juga tidak menemukan barang apapun. Sidik jari pun juga tidak ada. Memang lihai betul si pembunuhnya, ujar Azhar berdecik matanya pada Alia. Bagaimana dengan kamu? Udah nanya sama Rohdininya? Begitulah sambung Azhar. Dia bilang kalau yang bunuh itu pembunuh bayaran, dan pembunuh bayaran itu udah mati dibunuh sama majikannya. Kita harus mulai dari orang-orang yang dekat dengan Dini dulu, ujar Azhar memberi jeda. Keluarga misalnya, lalu beranjak ke temannya, dan kalaupun dia punya kekasih, ya baru deh kita ke kekasihnya. Menurut kamu gimana? Soalnya kalau mau ngandelin polisi itu lambat, pergerakannya lambat banget. Nanti kalau kita udah nemuin semua bukti, baru deh kita minta kerja sama polisi, jelas Azhar panjang lebar. Ya udah kalau gitu ide cemerlang. Aku akan meminta bantuan Rohdini juga sebelum itu, tapi aku selesaiin UASku dulu. Ya udah baiklah. Hanya tinggal beberapa hari lagi kan? Tidak terasa Alia telah menyelesaikan UASnya yang sudah tentu dengan nilai yang sempurna. Lea, aku pikir kamu memang bakalan nolongin aku, tapi kamu bohong. Beberapa hari belakangan, kamu diam aja gak ada pergerakan, ujar Rohdini yang tiba-tiba sudah tepat di samping Alia, memberikan tatapan tajam pada Alia. Din, di dunia gak ada yang instan, semua itu butuh proses. Jadi sabar dong Din, aku juga mau fokus ke UASku dulu, ujar Alia sembari keluar kelas hendak menjumpai Azhar. Alia kemudian melangkahkan kakinya melewati setiap ruangan kelas. Sudah berapa puluh roh yang Alia jumpai, semua tersenyum padanya. Hanya ada dua roh yang selalu menatap tajam pada Alia. Ya, mereka roh yang pernah menghasut Dani dulu. Namun sepanjang perjalanannya menuju kelas Azhar, ia melihat seorang siswi yang berteriak histeris dikerumuni oleh banyak siswa. Tolong, ada yang kerasukan, tolong, teriak salah satu siswa di sana. Alia hanya menatap dari kejauhan. Ia melihat ada 3 roh yang menguasai tubuh siswi tersebut. Sebelumnya, roh itu baik, hanya saja mungkin siswi tersebut mengganggu kehidupan para roh itu. Dasar manusia, sama aja kayak setan, sama-sama suka mengganggu, batin Alia sembari dia melangkahkan kakinya untuk mendekati ke arah siswi yang sedang dikerumuni itu. Alia hendak menolongnya. Entah jin baik dari mana yang menggerakkan hati Alia untuk menolong seseorang. Alia meraih air mineral yang digenggam oleh salah satu perempuan yang ada di sampingnya. Segera Alia memercikkan air tersebut dan kemudian mengisyaratkan untuk pergi kepada 3 roh yang menempel di tubuh siswi itu. Dengan sekejap para roh tersebut pergi dan meninggalkan jejak biru pada leher siswi tersebut. Kamu itu sudah diberi tanda. Segeralah minta maaf atas apa yang kamu lakukan tadi, ujar Alia dengan muka datarnya.
pada siswi tersebut yang sudah mulai tersadar. Semua terbelenggu dengan apa yang baru saja Alia bicarakan. "Zar, ikut aku," ujar Alia sembari menarik tangan Azhar. "Dan kita mau kemana?" "Kita ke..." Bicaranya terpotong. "Oh, aku tahu, kelas dini," ujar Azhar memotong sesamanya di kelas dini. Orang yang kamu cari ada di sana," ujar wanita itu yang bernama Thea, sembari menunjuk salah seorang pria berambut keriting. "Apa benar kamu teman dekatnya Dini?" tanya Azhar lagi. "Iya, ada apa?" "Ada yang ingin aku tanyakan." Azhar mulai menceritakan panjang lebar maksud dan tujuannya pada Cherry. "Aku nggak tahu apa-apa," ujar Cherry sembari pergi meninggalkan Azhar dan Alia, namun berhasil ditahan oleh Alia. "Saya curiga sama kamu," celetuk Alia yang menghentikan langkah kaki Cherry. "Apa jangan-jangan kamu ada kaitannya dengan kematian Dini?" sambungnya. Kalau ngomong jangan asal nuduh dong." "Tak mungkin saya membunuh sahabat terdekat saya sendiri," bantah Cherry. "Alah, belagu kamu. Kalau memang tidak ada kaitannya sama kamu, sudah pastinya dong kamu tidak keberatan untuk kami interogasi," sindir Alia. "Kalian itu mau interogasi apa?" "Interogasi saja besok pagi. Saya harus pulang, adik saya sedang kritis di rumah sakit," ujarnya kemudian pergi meninggalkan Alia dan Azhar di situ. Zar, apa kau tidak bisa membaca pikiran si belagu itu?" ujar Alia menatap Azhar. Tidak ada satupun yang bisa aku baca." Sudahlah, mari selesaikan besok." Alia kemudian mencatat apa yang harus ia dan juga Azhar lakukan untuk memecahkan kasus pembunuhan yang dialami oleh roh Dini itu. Oke, yang pertama, interogasi si belagu itu. Yang kedua, cari fakta yang ada. Dan ketiga, cari tahu siapa itu Tuan Oh. Keempat, baru deh cari si laknat pembunuh bayaran itu, batin Alia sembari menulisnya di sebuah kertas putih. Alia bergegas menemui Azhar yang telah menunggunya di kantin. Tanpa basa-basi, Alia langsung menarik tangan Azhar menuju kelas Cherry yang juga kelas almarhumah Dini. Mereka berdua segera menghampiri Cherry yang mulai memasang wajah serius mereka. "Kalian lagi?" dengus Cherry dengan kesal seketika ia melihat tampang serius Azhar dan Alia. "Memangnya kenapa?" celetuk Alia dengan menengadahkan dagunya. "Kalian ada urusan apa sih sama aku?" "Sebenarnya sih nggak ada, cuma mau nanya sesuatu aja, boleh kan?" ujar Azhar santai sembari duduk di atas meja Cherry dan mencondongkan wajahnya ke wajah Cherry. "Nanya apa?" ujar Cherry gugup. "Nggak mungkin kita bicarakan itu di sini. Pulang sekolah nanti, kami berdua akan nungguin kamu di gerbang," ujar Azhar kemudian dibalas anggukan oleh Cherry. Pukul 14:45 sore. Sekolah Alia telah usai. Terlihat dua orang pemuda yang berdiri di pintu pagar menantikan seseorang yang tidak kunjung keluar. Ya, mereka lah Alia dan Azhar yang sedang menanti kedatangan Cherry. Kemana sih belagu itu? Awas saja kalau dia nggak datang." Alia mencepi kesal sembari menyeka keringatnya. "Alia," terdengar seseorang yang menyebut namanya. "Dini, kenapa baru muncul hari ini? Selama ini kamu kemana aja?" tanya Alia beruntun. "Aku nggak tahu. Beberapa hari ini, aku sangat kesulitan untuk menampakkan diri ke kamu." Azhar yang melihat Alia berbicara sendiri bergidik ngari. Bulu kuduknya meremang. Jika Alia sudah begini berarti ada makhluk halus di sekitarnya. "Lea, kamu ngomong sama siapa?" ujar Azhar berusaha tenang. "Ada Dini di sini." "Din, apa benar Cherry adalah sahabat terdekat kamu?" ujar Alia pada Dini. Belum sempat Dini menjawab, ia telah menghilang bagaikan kepulan asap. "Hai,"
ujar seorang pria yang sedang dinantikan oleh Azhar dan Alea. Nah, datang juga. Ayo, ikut kami. Kita bicarakan di kafe dekat sini, ajak Azhar pada Cherry yang disetujui olehnya. Sepanjang perjalanan menuju kafe, Alea selalu merasakan hal janggal yang ada pada diri Cherry. Namun sialnya tidak dapat ia tebak apa itu. Dari segi aura, Cherry tidak memiliki aura apapun, ataupun roh-roh juga tidak ada yang melekat pada dirinya. Lantas, apa yang membuat janggal pada diri Cherry? Usai menghabiskan makanannya, barulah Azhar menanyakan beberapa pertanyaan pada Cherry. Ya udah, oke Jar. Maaf ya, sebelumnya jika aku dan juga Alea sering berkata kasar ke kamu. Ada banyak hal yang ingin aku tanyain. Ini menyangkut pautkan almarhum Dini. Ya udah baiklah, apa yang ingin kalian tanyakan? Kamu apa udah lama dekat sama Dini? Ujar Alea dengan ketus, memperhatikan gerak-gerik tubuh Cherry. Kami temenan udah sejak kelas 10. Aku udah nganggap Dini kayak saudara aku sendiri. Jawab Cherry santai dan tidak ada gerak yang mencurigakan dari Cherry. Waktu tragedi Dini yang mati mengenaskan, apa kamu ada di sana? Kali ini Azhar yang bertanya. Ya enggak lah. Kalau aku ada di sana, enggak mungkin jasad Dini ditemukan pagi besoknya. Tapi kamu kan orang pertama yang menemukan jasadnya itu. Iya, aku juga dipanggil sebagai saksi. Pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh Azhar dan Alea dijawab lancar oleh Cherry. Tidak ada yang mencurigakan. Ekspresi Cherry juga tidak mencurigakan. Sebelum Dini mati, apa dia ada menghubungi kamu, Jer? Tanya Alea. Terakhir kali waktu dia bilang, dia pulang lebih lambat karena jadwal dia piket. Ujar Cherry memberi jeda. Terus, tiba-tiba ucapan kami terputus begitu saja. Ya, aku pikir HP-nya Dini lobet. Sambungnya lagi. Lantas, apa kamu gak curiga? Ujar Alea lagi. Kali ini dengan tatapan tajam. Ya enggak lah, Dini emang sering begitu. Ujarnya santai. Apa Dini punya pacar? Punya. Siapa? Namanya Fadil, kelas 12 IPA 3. Oke Sar, catat hal yang penting. Fadil IPA 3. Ujar Alea pada Azhar sembari memberi komando untuk menulis di kertas. Ya udah, terima kasih infonya ya Jar. Mari berteman. Ujar Alea dengan senyumannya yang manis sembari mengulurkan tangannya kepada Cherry sebagai tanda kerjasama dan tanda pertemanan dan disambut baik oleh Cherry. Tok tok tok. Kak Lea. Suara seorang gadis kecil yang lembut membuyarkan lamunannya. Alea melangkahkan kakinya mendekat ke arah pintu dan kemudian membukanya. Iya dek, ada apa? Ini kak, ada surat untuk kakak. Dari siapa, Dik? Gak tahu deh, Kak. Udah buka aja, Kak. Ya udah, oke, makasih ya. Udah Ki, sana main lagi. Kakak mau istirahat dulu. Ujar Alea lembut dan segera ia menutup pintu kamarnya lalu membuka isi surat tersebut. Betapa terkejutnya Alea saat ia membuka surat itu dan membacanya. Berhenti mencari tahu. Apa-apaan ini? Aku gak pernah kok nyari tahu. Jadi ceritanya mau neror gitu. Gumam Alea dengan menatap sinis ke arah surat yang ia terima. Dan dia kemudian mulai merembukan kertas itu. Segera ia buang, bahkan ia bakar hingga menjadi abu. Pagi nan cerah kicauan burung yang merdu, sayup-sayup cahaya matahari masuk menjelajah seisi kamar Alea. Tepat pukul 11 pagi, Alea sudah berpakaian rapi, mengenakan kaos panjang putih dengan rok kremnya, sling bag putih yang melingkari pinggangnya, serta sepatu krem yang menambah kesan keren pada diri Alea. Mau kemana kamu Alea? Ada janji sama temen bu. Lea pergi dulu ya bu. Assalamualaikum. Sebelum pergi, Alea mencium punggung tangan ibunya,
Ia melangkahkan kakinya menuju pagar rumahnya. Ia menunggu kehadiran seseorang. Ya, Alia hari ini masih dengan rencananya yang sama, menguak kasus kematian misteri yang dialami oleh almarhumah Dini. Kemudian terdengar bunyi klakson mobil yang menghampiri Alia. "Lea, ayo naik," ujar seseorang dari dalam mobil, yang tidak lain adalah Azhar. Alia dan Azhar sudah tidak sabar untuk menanyakan banyak hal yang belum bisa mereka pecahkan kepada Jerry. Ya, sekarang mereka tengah menuju kediaman Jerry. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kalian lagi berdua udah datang? Bentar ya, aku ganti baju dulu," ujar seorang pria berkacamata dari arah dalam rumah, yang tidak lain adalah Jerry. Sekarang di dalam mobil Azhar bertambah satu nyawa. Jadi sekarang tujuan kita kemana nih?" tanya Alia. "Ya, ke rumah pacarnya Dini lah," ujar Azhar dengan tatapan fokusnya menyetir. "Lo tahu kan rumahnya Fadil, Jer?" Sabungnya lagi. "Iya tahu kok, ntar di perempatan belok kanan," ujar Jerry sembari memberi petunjuk jalan. Azhar mengikuti arah yang diberikan oleh Jerry. Seketika mereka berhenti tepat di depan rumah berwarna hijau daun pisang, dengan pagar putih serta halaman yang cukup lumayan luas. "Ya udah, ayo masuk," ajak Alia. Azhar mengetuk pintu beberapa kali. "Maaf, mau cari siapa ya?" ujar seseorang perempuan parubaya dengan pakaian yang lusuh. Dialah pembantu di rumah besar ini. Fadilnya ada, Mbok," ujar Jerry. "Dan Fadilnya lagi keluar kota, baru aja pergi kemarin sore." "Pulangnya kapan, Mbok?" "Kalau nggak ada halangan, besok malam mungkin baru sampai." "Ada perlu apa ya sama Den Fadil?" "Ntar disampein kalau emang penting." Nggak penting-penting amat kok, Mbok." "Ya udah, Mbok, lusa kami kesini lagi ya," ujar Jerry kemudian berpamitan dengan perempuan itu. "Ya, Zar, gimana dong? Sia-sia dong kita hari ini," ujar Alia kesal. Sampai singkat ceritanya Jerry yang kembali diantarkan pulang dan keduanya itu pun memutuskan untuk pergi ke rumah Dini. Alia dan juga Azhar telah sampai di rumah kediaman almarhumah Dini. Sepi, tidak ada orang. Halamannya yang berantakan seperti tidak terurus. "Zar, kamu yakin ini rumahnya?" tanya Alia ragu pada Azhar. "Kayaknya sih gitulah. Dari alamat yang diberikan ya betul sih ini rumahnya. Kok kayak nggak ada manusia gitu ya? Udah deh, kita masuk aja dulu." Azhar dan Alia melangkahkan kakinya menuju rumah Dini. Memang sepi seperti tidak berpenghuni. Pagarnya pun tidak dikunci. Azhar dan juga Alia mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada sautan. Berulang kali mereka ketuk dan hasilnya tetap nihil. "Kan Zar, udah aku bilang gak ada orang," ujar Alia. Namun selang beberapa detik kemudian, tiba-tiba terdengar suara beling pecah dari arah dalam. "Shh, kamu denger kan, Lea? Ada kok orang di dalam," ujar Azhar meyakinkan. Azhar kemudian memberanikan diri meraih gagang pintu. Alhasil pintunya tidak dikunci. Langsung saja mereka berdua ini masuk. Ia melihat dua sosok manusia yang sudah tua. Seorang perempuan dengan wajah yang ketakutan. Di hadapannya terdapat pecahan gelas, dan seorang pria yang menatap ke arah luar jendela, tidak bergerak, tidak bergeming. Alia langsung saja menghampiri perempuan itu. "Ibu gak apa-apa," ujar Alia sembari membantu perempuan itu berdiri. Namun tidak ada sahutan dari perempuan itu. Badannya kurus kering, bibirnya pucat, serta rambutnya pun berantakan. "Siapa kalian?" ujar seorang pria yang berdiri menghadap keluar jendela. Sekarang telah berada tepat di hadapan Azhar yang masih berdiri memandang Alia yang tengah membantu perempuan tadi berdiri.
dan kemudian membawanya ke kursi yang ada di ruang tamu. "Maaf Pak, kami sudah lancang masuk ke rumah Bapak. Dari tadi kami sudah mengetuk pintu beberapa kali namun tidak ada sautan sama sekali. Dan kami mendengar suara pecahan gelas. Ya kami khawatir dan langsung saja kami masuk," ujar Azhar menjelaskan pada pria tersebut. "Beraninya kalian kembalikan putra dan juga putri kami," tegas pria itu dan melotot ke arah Azhar. "Maksud Bapak apa?" ujar Alia yang sudah berdiri tepat di samping pria itu. "Kalau kalian gak bisa balikin putra dan putri saya, lebih baik kalian pergi. Pergi sana," bentak pria itu dan mengacungkan ibu jarinya menunjuk ke arah pintu keluar. Alia hanya diam tidak bergeming. Ia terus memperhatikan pria itu tanpa berkedip. Dan tidak lama kemudian, Alia merasakan sesuatu yang sedang menyelimuti pria ini. Alia mencoba mendekat. Sekarang semakin tajam ia merasakan sesuatu. Alia memejamkan matanya beberapa detik, kemudian membukanya kembali. Benar saja ia melihat aura jingga yang sedang menyelimuti jiwa pria itu. "Baiklah Pak, jika itu mau Bapak, kami akan pergi. Maaf jika sudah mengganggu," ujar Azhar kemudian mengajak Alia keluar. Saat menuju pintu keluar, tidak sengaja mata Alia tertuju pada sebuah foto keluarga yang berada di atas meja di ruang pertama rumah ini. Alia memperhatikan foto tersebut dan alangkah terkejutnya saat ia melihat ada Dani juga di foto itu. Ya, di foto itu ada pria dan perempuan tadi serta Dani dan Dini juga ada di foto tersebut. "Ini Dini kan Lea?" ujar Azhar sembari menunjuk sosok Dini di foto tersebut. Saut Alia yang terus saja memperhatikan foto keluarga itu. "Kalau yang ini siapa?" tanya Azhar menunjuk sosok Dani di foto itu. "Kalau ini namanya Dani, teman sekelas aku." Lah berarti Dini sama Dani seumuran dong. Mereka saudaraan apa gimana?" "Ya mana aku tahu. Kalau saudaraan berarti mereka kembar dong." "Kayaknya sih iya ya. Sekarang Dani ada di mana?" "Udah meninggal juga." "Oh, ya udah yuk pergi dari sini daripada ntar nimbulin masalah lagi." "Oh, ya udah, ayo." Sekarang Alia dan juga Azhar sudah berada di dalam mobil. Alia masih terus berpikir tentang hubungan Dani terhadap Dini. Mereka sama-sama meninggal dalam keadaan mengenaskan. Dani meninggal karena kecelakaan mobil yang tidak tahu apa penyebabnya, dan Dini meninggal sadis karena dibunuh. Namun, tidak ada barang bukti apapun yang ditemukan dari TKP. Apa sebenarnya motif pembunuhan itu? Sesamanya di rumah, saat baru beberapa menit ia memejamkan matanya, terdengar suara teriakan ibunya dari arah dapur. Sontak saja Alia langsung bangun dan berlari menuju tempat ibunya berada. "Ibu, ada apa Bu?" ujar Alia panik. "Nggak tahu nak, ada yang lempar jendela dapur nak." Alia mencari barang yang dilemparkan ke arah ruang dapurnya. Ia mendapatkan sebuah batu yang dibalut dengan kertas. Ia membuka kertas tersebut. "Aku sudah menegaskan untuk tidak mencari tahu. Jangan pernah ikut campur dengan urusan ini. Biadab, dasar pengecut. Keluar ke hadapan gue sini," teriak Alia ke arah luar jendela. "Bajingan lo." Alia sudah seperti orang gila teriak-teriak gak jelas. "Ibu udah istirahat aja ya Bu, biar Alia yang beresin semua ini." "Tapi memangnya siapa yang kamu bilang pengecut nak?" "Bukan siapa-siapa Bu, udah ibu pergi sana, biar Lea yang beresin." Hari Ahad yang muram. Di luar cuaca sedang tidak baik-baik saja. Rintik-rintik hujan yang turun membasahi tanaman-tanaman yang ada. Kaca jendela Alia penuh dengan rintikan hujan. Di sebuah kamar yang sederhana,
Terlihatlah sosok perempuan cantik yang sedang menatapi jendela yang penuh dengan rintikan hujan. Sejuk sekali batin Alea, dan dor! Seketika sebuah suara yang mengagetkan Alea terdengar. "Siapa?" ujar Alea tidak melihat satupun makhluk di hadapannya. "Ini aku, Dini." "Kamu di mana, Din?" "Aku di sini." "Hai, di mana? Kok aku nggak lihat kamu?" "Din, ayo jangan main petak umpet dong. Aku mau nanya banyak hal sama kamu." "Ini aku udah di hadapan kamu, Lea. Kamu jangan pura-pura nggak ngelihat aku dong." "Demi apa coba aku pura-pura nggak lihat kamu?" "Lea, aku nggak kuat lagi. Tolong aku mohon." "Din, kamu di mana, Din? Aku nggak bisa ngelihat apa-apa di sini. Di sini gelap. Kamu bisa dengar suara aku kan? Ikutin suara aku, tolong aku. Aku terjerat di sini." "Di sebelah mana, Din? Di sebelah mana?" "Din, pegang tangan aku kalau kamu bisa meraihnya." "Aku nggak bisa bergerak. Aku nggak bisa." Rodini hanya terisak. Isak yang membuat kepala Alea semakin pusing. Alea pusing, apa yang harus ia lakukan sekarang? Tidak ada apapun yang bisa Alea lihat. Alea memejamkan matanya, mengikuti arah suara isakan dari Rodini. Alea terus berjalan, dan tiba-tiba tangan Alea ditarik keras oleh seseorang. "Ah!" teriak Alea kesakitan. "Wah, akhirnya aku bisa menangkap kamu, dasar bodoh." "Nangkap? Saya bukan binatang ya," bentak Alea pada orang yang telah menariknya tadi. Dan seketika sebuah cahaya tepat di atas kepala Alea yang membuat mata Alea silau tidak mampu menerima cahaya itu. Alea kemudian mengedipkan matanya beberapa kali hingga ia bisa melihat sebuah bayangan besar di hadapannya. Bayangan itu semakin mendekat dan mendekat. Alea mendengar sesuatu yang bergeser di lantai seperti suara. Ya, benda tajam. Keringat Alea bercucuran, detak jantungnya semakin cepat, bayangannya semakin dekat sehingga Alea bisa sangat jelas melihat wajah orang tersebut. Itu bukan wajah, tapi itu topeng. Dengan sebuah benda berkilau di tangan kanannya, ia kemudian mengangkat benda tersebut, dan benda tersebut adalah pedang. "Akhirnya, hidupmu akan berakhir seperti ini, dasar gadis malang." Alea terus saja meronta untuk pergi dari tempat itu. Namun sial, setiap ia berlari selalu saja ia kembali ke tempat semula. "Hahaha, rasakan ini," ujar orang tersebut dengan suara mengerikan dan mengangkat tinggi pedangnya itu. Dan terjaga. Mimpi apa lagi ini? Siapa dia di balik topeng itu? Gumam Alea sembari menenangkan dirinya. Ia beristighfar berkali-kali, membacakan ayat kursi agar dirinya lebih tenang. Alea bangkit dari tempat tidurnya. Ia hendak berwudu. Ia langkahkan kakinya menuju kamar mandi sederhananya. Namun, alangkah terkejutnya ia saat melihat bahwasanya bak mandinya penuh dengan darah. Alea mengucek-ngucek matanya beberapa kali. Seketika saja darah itu langsung hilang. "Oke Lea, ini hanya halusinasi. Oke, ingat, halusinasi." Batinnya usai berwudu. Ia kemudian melanjutkan tidurnya kembali. Esok paginya Alea dan Azhar kembali melanjutkan misinya. Tidak terasa sudah 30 menit perjalanan. Akhirnya mereka pun sampai di kediaman ataupun di rumah duka dari almarhum Dani. Mata Alea berputar-putar mengelilingi rumah itu. Ia tidak merasa ada hal yang aneh. Namun di lubuk hati Alea yang paling dalam, ada hal yang mendorong Alea untuk terus masuk ke dalam. "Ya udah Zar, yuk turun," ujar Alea sembari melepaskan sabuk pengamannya. "Assalamualaikum." "Permisi." Mereka mengucapkan salam bergantian, namun tidak ada sahutan dari dalam.
Dedaunan yang berserakan di sebuah rumah mewah, taman yang tidak terawat, serta teras rumah yang sudah banyak dipenuhi dengan semut hitam yang memberikan kesan horor. Alia hanya diam. Memang sedari tadi Alia sudah banyak melihat jenis makhluk tidak kasat mata yang ada di sekeliling rumah. Namun Alia tentunya tidak memberitahu apapun pada Azhar. "Ya udah Zar, kita pulang aja yuk," ajak Alia sembari menarik tangan Azhar untuk keluar dari pekarangan rumah itu. Namun saat mereka telah berada di luar pagar, seorang ibu-ibu menghampiri mereka. "Cari siapa nak?" Anu bu, orang yang ada di rumah ini kemana ya?" "Udah pindah nak." "Pindah?" ujar Azhar dan Alia serempak. "Pindah kemana ya bu?" "Gak tahu nak, semenjak kehilangan anaknya, orang di rumah ini pindah tidak tahu kemana." "Oh begitu ya bu, makasih ya bu." "Iya neng, sama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu." "Zar," ujar Alia dengan tatapan kosong. Sekarang mereka berdua sudah ada di dalam mobil. "Iya Lea." Kalau rumah yang tadi orangnya udah, berarti rumah almarhum Dini yang kita datangin kemarin, wanita dan pria itu memang orang tuanya si Dani juga kan? Tapi waktu aku ke rumah duka Dani, orang tua Dani bukan mereka kok. Lantas Dani dan juga Dini nggak kembar dong? Orang tua mereka berbeda. Tapi kenapa ada foto Dani di rumah Dini? Aku mikir itu berbelit-belit tahu nggak? Hari Senin, usai upacara, Alia bergegas ke toilet wanita untuk mengganti pakaian putih abu-abunya dengan seragam olahraganya. Alia bergegas keluar, namun Alia mendengar suara aneh di balik bilik toilet yang Alia gunakan untuk mengganti pakaian itu. Alia mendekati bilik itu. Alhasil, ia tidak menemukan apa-apa. Alia melangkahkan kakinya menuju pintu keluar, namun pintu tiba-tiba terkunci. Alia mencoba menggedor-gedor pintu, bahkan teriak, tapi tidak ada sahutan dari luar. "Tolong, tolong, saya ada di dalam. Siapapun, tolongin saya." Berkali-kali Alia teriak, hasilnya nihil. Tetap tidak ada sahutan dari luar. Alia merasakan ada hal yang janggal di toilet itu. Ia merasakan ada seseorang di dalam bersamanya, namun bukan makhluk tidak kasat mata. Alia membalikkan tubuhnya, matanya berkeliaran ke seluruh penjuru toilet. Tidak ada siapa-siapa, batin Alia. Tidak lama kemudian Alia mendengar suara bilik terbuka. Alia menelan paksa ludahnya. Ia melihat sosok yang ada di mimpinya, seorang pria mengenakan hoodie hitam dan bertopeng yang menutupi wajahnya. Ia menunduk, namun tiba-tiba ia menengadahkan wajahnya sejajar dengan wajah Alia. Ia mencoba mendekati Alia, sontak saja langsung membuat Alia panik. "Tolong, siapapun, tolong!" Alia pun berteriak sekencang mungkin seperti orang gila, namun masih saja tidak ada yang mendengarnya. "Jangan mendekat, kamu, jangan mendekat," ujar Alia menuju pria itu dengan keringat yang telah membasahi pelipisnya. Pria itu tetap saja mendekatinya. Ia memajukan tangan kanannya, membentuk cengkraman. "Woi manusia, gila budak, anjay, tolongin saya!" teriakan Alia menjadi-jadi. Alia kemudian membalikkan tubuhnya dan tepat 5 cm jarak Alia dengan pria itu. Mata Alia membulat melotot saat cengkeraman tangan pria itu telah berada di lehernya. Lepasin, lepasin," ujar Alia tersendat. Namun semakin kuat saja cengkeraman pria itu. "Zar, tolongin aku Zar," batin Alia perlahan. Dan perlahan juga cairan bening keluar dari ekor matanya. Alia mencoba meronta, namun tiba-tiba pria itu terpelanting jauh. Sebuah makhluk menolong Alia. Penglihatan Alia memburam, napasnya menjadi sesak. Ia menatap makhluk yang menolongnya.
Terakhir Alia melihat pria itu menghilang. Alia pingsan, Alia mengedipkan matanya berkali-kali. Kepalanya sedikit pusing, badannya juga sedikit panas. Alia melihat Azhar yang tengah berada di sisi ruang UKS. "Alia, kamu kenapa bisa terkunci sih?" ujar Azhar dengan lembut. "Ya nggak tahu, Zar," ujar Alia dengan tangan yang masih memijit pelan jidatnya. "Aku gedor-gedor, kamu nggak ada sautan dari dalam." "Hah? Nggak ada sautan?" Aku yang udah kayak orang gila di dalam teriak-teriak, gedor-gedor. Masih aja nggak ada satu orang pun yang dengar, ujar Alia emosi. "Malahan kamu nggak ada suara loh. Aku juga udah dobrak-dobrak pintu, namun tetap aja nggak kebuka." "Kamu beneran, Zar?" ujar Alia dengan raut wajah serius. "Ya serius lah, kamu nggak ada sautan, padahal udah aku teriak-teriaki. Awalnya sih aku udah mau pergi dari sana, namun baru aja beberapa meter aku dengar batinan kamu." "Lah, bukannya kamu nggak bisa baca pikiran aku ya?" "Iya, tapi aku bisa mendengar isi hati kamu. Kamu kenapa bisa pingsan?" Azhar bertanya dengan tangannya memijit pelan kaki Alia. Aku didatangin seseorang. Dia mencekik aku," ujar Alia yang perlahan cairan bening telah keluar dari ujung ekor matanya. "Udah terangin diri dulu." "Seseorang? Berarti manusia dong?" Iya, pria." "Pria? Wah, kurang ajar tuh orang. Berani-beraninya masuk ke toilet wanita," geram Azhar. "Kamu kenal orangnya?" "Ya enggak, Zar. Muka dia ketutup topeng, dan dia adalah orang yang selama ini neror aku." "Ya udah, kamu tenang. Aku bakalan ngejagain kamu," ujar Azhar menenangkan. Yang dituruti oleh si Alia. Alia mengempaskan tubuhnya yang lelah. Perlahan ia menutup matanya. Dan cerita pun kemudian bersambung ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ketiga ya teman-teman, yang sekaligus nantinya menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham keseluruhan alur ceritanya. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, serta subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya teman-teman, dan juga kelanjutan cerita kali ini yang saya akan bawakan di video selanjutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.